Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma, salam perubahan. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman Meta Talk semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Gak kerasa juga nih Meta Talk udah episode keempat aja. Namun sangat disayangin, dari episode awal Meta Talk hingga episode kali ini, masyarakat Indonesia nampaknya masih diuji dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi buat teman-teman yang lagi gak di rumah, tolong tetap patuhi protokol kesehatan ya. Anyway, kenalin saya Rina, Saya Uci, dan saya Siva. dan kali ini kita bakal membahas mengenai self-love. Nah, akhir-akhir ini pembahasan tentang self-love tuh lagi banyak banget dibahas di media sosial. Nah, hal tersebut awalnya pada saat dari kesehatan mental. Nah, apa sih self-love itu? Nah, biasanya dari bahasa Inggris self-love itu artinya mencintai diri sendiri. Nah, tapi self-love tidak semudah itu. Mencintai diri sendiri juga berarti bahwa kita mulai menerima diri kita sendiri. Nah, apakah teman-teman berdua punya pengalaman tentang self-love? Kalau saya sendiri sih pernah mengalami masa-masa Quarter life crisis. gitu, quarter life crisis. Nah, tapi setelah itu saya mendapat informasi mengenai self-love dan bagaimana cara mengembangkan diri saya melalui idola-idola yang saya sukai. Contohnya saya sendiri dari Selena Gomez dan BTS. Mereka turut mengkampanyekan mengenai mental health dan how to love yourself more. Bagaimana dengan teman kita Uci? Apakah Uci pernah mendengar tentang self-love? Pernah, tapi yang saya tahu itu ada juga orang biasa salah mengartikan kata self-love. Dia terlalu menerima segala kekurangan dan kelebihannya, tapi lupa untuk mengembangkan potensinya dan mengembangkan hal-hal lain dalam dirinya. Bener banget tuh teman-teman, karena self-love itu sebenarnya sebagai pondasi untuk kita sendiri. Mengapa saya katakan sebagai pondasi? Karena untuk mencintai diri kita, untuk menerima hidup kita, untuk menerima keadaan kita butuh yang namanya self-love. Terus untuk menjalin hubungan dengan orang lain pun kita butuh self-love, karena kalau kita tidak menerima diri kita sendiri, kita bakalan sulit untuk memuji orang lain, bakalan sulit untuk menerima hal-hal yang mungkin menurut kita negatif, padahal hal-hal tersebut mungkin menurut orang lain juga tidak terlalu senegatif itu. Boleh saya bertanya? Boleh? Untuk kita sendiri, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya sendiri, saya biasanya menerapkannya dengan mulai berkata tidak kalau saya tidak ingin melakukannya. Biasanya karena saya tidak ingin kalau saya melakukannya, biasanya saya dongkol. Terus kalau saya dongkol berarti saya membuat mental saya sedikit cacat ya kalau menurut saya, karena saya bakalan marah dan sebagainya. Jadi saya menerapkannya dengan mulai mengatakan tidak. Selain itu, untuk menerapkan self-love itu juga saya mulai mencari-cari hal-hal terkait itu. Terus saya juga punya pengalaman. Waktu itu pernah masuk ke dalam lingkungan yang toksik. Terus teman saya tuh bilang, kalau kamu itu jangan nusuk diri kamu dengan pisau yang sama orang lain pakai tusuk kamu. Ngerti enggak? Jadi kayak kan waktu itu saya dalam lingkungan yang toksik. Terus saya merasa saya enggak sebaik itu di dalam lingkungan tersebut. Saya merasa bahwa begini begitu yang hal-hal negatif. Terus teman saya ngomong, kamu tuh jangan nikam diri kamu sendiri pakai pisau yang sama orang lain nikam kamu. Jadi sakitnya double karena enggak cinta diri sendiri. Oh iya, tapi saya sendiri ada pertanyaan. Kan kata Syifa, kita bisa memulai dengan berkata tidak jika kita merasa keberatan dengan hal tersebut. Nah, gimana kalau misalnya self-love kita ini dianggap menjadi selfish sama orang lain? Banyak banget sebenarnya yang beranggapan begitu, kalau self-love tuh nggak boleh selfish. Tergantung keadaannya gimana. Misalnya kan
self love-nya kita ini ternyata selfish ya. Memang ada yang kayak gitu yang selfish. Terus tetap melihat kemungkinannya gitu. Kayak lihat keadaannya. Kalau memang dirasa selfish terus banyak orang yang merasa, "Oh iya, saya dirugikan nih sama kelakuan kamu." Nah, itu masuk selfish sih. Beberapa memang ada yang self love tapi masuk ranah selfish. Oh iya, karena saya sendiri punya teman, katanya dia tuh lagi self love. Padahal kalau misalnya ada tugas kelompok atau project, dia tuh selalu bilang tidak, padahal itu udah kewajibannya dia. Benar-benar ada yang kayak gitu. Iya, jadi itu merugikan kita semua sebagai teman kelompok. Iya, itu sih harus diingatin lagi temennya bahwa itu tuh udah bukan self love tapi selfish ya. Oh iya, betul banget. Oh jadi tidak apa berkata tidak, yang penting tidak merugikan orang lain. Iya. Misalnya kan, temen ini minta tolong, kalau sekali 2 kali oke lah dibantu, tapi kalau berkali-kali kan bukan self love lagi. Terus juga kadang mencederai diri sendiri. Oh, jatuhnya kayak people pleasure ya? Iya. People pleasure, bagi teman-teman Metatalk yang nggak tahu, people pleasure tuh kayak kita tuh nggak mau kecewain orang lain. Jadi kita selalu bilang iya, padahal kita tuh nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya yang dirugikan tuh kita sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih ngembangin tentang self love, mungkin teman-teman harus menghindari kategori orang yang sebagai people pleasure itu. Self love itu juga sebagai pondasi karena kalau kita tidak self love bakalan sering insecure, terus sering kepikiran sendiri sama hal-hal yang udah dilakuin. Tapi kalau misalnya udah self love tuh bakalan jadi lebih percaya diri, terus nggak mikirin yang negatif-negatif, ya overthinking kayak gitu-gitu. Self love juga itu bisa bantu kita untuk mencapai tujuan hidup yang telah kita tentukan dari awal. Kayaknya gitu aja ya dari kita. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama, boleh nih ditaruh di komentar pengalamannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami dan follow Instagram kami @persma_pnup. Sekian dari kami, Metatalknya itu aja dulu untuk episode kali ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini. Gitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma, salam perubahan.